رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an ibni Abbas dan saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas nikangi radhiyallahu anhuma muka-muka paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karone Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas adalah paman dari Kanjeng Nabi. Sayyidina Abdullah ibn Abbas berarti sepupu dari Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah ibn Abbas kuntu ana sapa ingsun ana iku khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ana burine Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem siji dina. Beliau satu waktu berboncengan di persis di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pada saat itu berumur kurang lebih 9 tahun. Jadi sangat kanak-kanak, tapi beliau ampun mempunyai julukan min kibaris sahabah atau min habris sahabah, pembesar-pembesar sahabat sekalipun umur sangat belia, sangat kecil, karena beliau langsung mendidik, yang mendidik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini kelebihannya luar biasa, kecerdasnya luar biasa. Beliau sangat begitu memperhatikan gerak-gerik Rasulullah. Butuh apa Kanjeng Nabi selalu beliau ngeladini. Jadi beliau mempunyai kelebihan sehingga Kanjeng Nabi mulai kene oleh wasiat neka dari Kanjeng Nabi. Wasiat Kanjeng Nabi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, he bocah cilik. Mencan mangken li tuli nika mon bahasa Arab gulam mencan sebenarnya li. Ya gulam, he bocah cilik ngger. Ihfazillah yahfazaka, ihfaz ngrekso sapa sira ngrekso Allah ing Gusti Allah. Yahfadka mongko ngrekso sapa Allah ka ing sira. Nomor 2. Nasihat yang kedua dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ihfad ngrekso sapa sira Allah ing Gusti Allah, tajid mongko bakal nemu sapa sira hu ing Gusti Allah, nemu tujahaka ono ngarep sira. Wa idza sa'alta, pesan nomor 3. Wa idza sa'alta lan arikalani arep njaluk sapa sira, fas'alillaha mongko njaluk sapa sira njaluk Allah ing Gusti Allah. Wa idza sa'alta lan arikalani arep njaluk arep nyuwun sapa sira, fas'al mongko njaluk sapa sira nyuwun sira Allah ing Gusti Allah. Pesan nomor 4. Wa idza sta'anta lan arikalani amrih nyuwun pitulung sapa sira. Wa idza sta'anta lan arikalani amrih nyuwun pitulung sapa sira, fasta'in mongko njaluk nyuwun pitulung sapa sira njaluk pitulung billahi marang Gusti Allah. Rawahu nyeritakan hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa At-Tirmidzi hasanun utawi kiku hadis hasan, sahihun tur kang sahih. Sayyidina Abdullah bin Abbas mendapatkan nasihat atau wasiat secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda 4 nasihat Kanjeng Nabi seneka jika kita lakukan, berusaha kita semaksimal mungkin mengerjakannya, maka niscaya kita akan mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat.
Jadi empat nikah itu juaki dekat Sayyidina Abdullah bin Abbas, akan tetapi nasihat nikah juga nasihat dekat umat tah, dekat kaula panjenengan. Pertama, ihfazillah yahfazka. Ihfaz ajaga abaan Allah dekat Gusti Allah, yahfazka maka Allah bakal ajaga abaan. Napa maksudnya? Kok kita masih diperintahkan untuk menjaga Allah? Apakah Allah membutuhkan penjagaan kita? Tidak. Wal muradu min qawlihi ihfazillah ay hududahu wa uhudahu wa awamirahu wa nawahi. Yang dimaksud dengan menjaga Allah yaitu dengan cara menjauhi hududahu, jangan sampai melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek sampai melanggar apa sik larang dening Gusti Allah. Wa uhudahu, dan menepati janji-janji yang telah kita janjikan kepada Allah. Ibadah dekat Gusti Allah. Wa awamirahu, dan melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Wa nawahihi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini kenyamanan orang ajaga Gusti Allah. Benih ajaga Gusti Allah, Allah Ta'ala putus ajaga enten. Maksudnya cek sampai melampaui batas-batas yang telah menjadi batasan, sampun lek batas dening Gusti Allah, mengerjakan apa yang telah diperintahnya, menjauhi apa yang telah menjadi larangannya. Cukup nih kamunan. Al-wuquf inda awamirihi bil imtithal, melakukan apa yang telah diperintah. Wa inda nawahihi bil ijtinab, menjauhi apa yang telah dilarang. Wa inda hududihi alla yutajawizaha, dan ketika berbatas-batas dilarang kula panjenengan untuk melampaui batas ini, kacek sampai melampaui batas. Wala yata'adda ma amara bihi ila ma naha anhu. Polisi ini kan dibatas, berde garis panjang. Sampean nyalep ning garis panjang ini karena batas ini pisan. Tak oleh melampaui batas nih, sampean ngedek garis panjang nih kayak tilang di polisi nih kah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun andik batas-batas, tak oleh panjenengan melampaui batas nih kah. Batasnya Gusti Allah. Gendinak ri lah bana gendinak lah. Tak oleh ngelampaui batas nih kah. Ari perintah Gusti Allah. Ria larang na Gusti Allah, apa saya perintah aja, apa saya perintah larang, apa saya perintah lakuin, apa saya jauhi, hindarin. Nika hanya mah aja ke Gusti Allah. Nah orang aja ke dekat Gusti Allah yang kita dinto dengan cara melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak melampaui batas-batasnya, maka orang gelap bakal mendapatkan engki peneka napa, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bakal jaga. Nah, Allah taala bakal ajaga. Yahfazukah, maka Allah bakal ajaga dek sampean. Orang mulai jaga bi polisi, jaga bareng pengawal, jaga bareng bodyguard, merasa aman. Bode security, bode satpam, merasa aman. Kenapa? Karena bode penjagaan ketat. Arya saya ajaga benih manusia, arya saya ajaga benih tentara, saya ajaga benih polisi, benih keamanan, benih security. Saya ajaga Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maki aroma saya terancam. Maki merasa tak aman, padahal Allah Subhanahu wa taala saya ajaga. Pasti Allah taala saya ajaga. Carana jaga Gusti Allah. Perintahna lakonin, larangna jauhin. Batas-batas sah jangan sampai elebetin. Pasti Allah bakal ajaga. Ajaga dari apa? Dari ajaga dari sebarang kaler ponan. Ajaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik urusan dunyana, baik urusan akhirata. Pasti ajaga dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bi anak toro ni jaga. Benih kun cuma sampian saya jaga, benih kule cuma bi sampian saya jaga. Bi anak-anan, bi dunyana bakal ajaga dening Allah Subhanahu wa taala. Ampun pasti ni kaponan.
orang yang jaga Gusti Allah, maka orang kelak bakal jaga tina Gusti Allah. Karena sifat Gusti Allah hafiz. Sifat Gusti Allah ini maha menjaga. Wal hafizuna li hududillah, dabun Gusti Allah. Wal hafizuna li hududillah. Dan orang-orang yang menjaga daripada batas-batas Allah. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Janji-janji Allah teruntuk kepada mereka yang awwab, yang selalu kembali kepada Allah, hafid, dan selalu menjaga. Maksudnya menjaga ai li awamirillah, al-hafid li awamirillah, menjaga kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan Gusti Allah, oh ya, lebih ketat daripada penjagaan manusia. Mun karo manusia jaga sampian dari dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga dari apa? Min syururid darain. Jaga daripada kejahatan-kejahatan dua alam, alam dunia dan alam akhirat, dua tempat yang dunia juga tempat ning akhirat, jazaan wifaqa, aneka pun pasti balasan dari Gusti Allah. Jak kebeter. Jaga benih kung nangkung Gusti Allah nika jaga sampean. Nih, saumpama benih Gusti Allah sak jaga, sampean teh dung siapa sak jaga mun benih Gusti Allah. Allah Ta'ala kayak ngajaga sampean. Sampean coba sampean kerobong bi iblis, tapi colon sampean teh kerobong bi iblis. Saya rasa aja gemun bener Gusti Allah. Sampean muang napa dari kotorna sampean? Kerobong bilis tapi dari rumah Allah Subhanahu wa taala aja ke kulit sampean. Jantung terus berdetak. Darah terus mengalir. Cek saking ambu semenit bae darah kulit sampean, gere kulit sampean. Jantung tak berdenyut, jantung tak berdetak. Mate kapi orang ini. Saya rasa aja ke alat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mun lekare ngaju ajaga dari napa ajaga urusan dunia, urusan akhirat. Yahfazuhu fi dunyahu min ghisyanidz dzunub wa an kulli amrin marhub. Yaitu menjaga daripada tertipu, daripada melakukan dosa, dan dijaga daripada sesuatu yang kita takut, yang lari darinya. Allah Ta'ala sebekala jaga ya ikhwan. Wa yahfadhu dzurriyyatahu, bahkan anak turune jaga tini Gusti Allah mim ba'dihi, setelah kematian orang si ajaga ke Gusti Allah nika jaga anak-anak jaga keturunan jaga kapi. Syukur kudu sampean belajar dari mangkene ka ajaga Gusti Allah. Apa maksudnya? Ajaga Gusti Allah, ngelakonin perintah Gusti Allah, nyewin larang Gusti Allah, cek sampai ngelampaui batas-batas Gusti Allah. Gini kebonan. Angkan kula saya mau nyocot, mau beda apa-apaan, cek mendatang bareng sini bener kalau cek nyocot tah. Saya pikir karo benih kaki, saya pikir bi anan ndek kuda remah masa depan anak nih kah menebri tontonan melolo, menebri hiburan saya berbau maksiat, terus dia remah tak jaga ke hududillah. Korban benih karo sambian, anak sambian jadi korban kuaku, benih cuma keluarga melolo, masyarakat sekitar jadi korban. Kerisiko kula kebaci orang. Resiko kula kebaci orang moso orang. Pekerna orang-orang ni kan orang para guru, para ulama. Bener karo mikir kula lebih sampian saya pikir para ulama. Pikir bi anak ne pikir, bi turunan ne pikir, bi nak foto ne pikir. Lamun orang cek bi para ulama ngelakonin perintah Gusti Allah, nyewin lan Gusti Allah. Kanjeng Nabi saya jamin pasti jaga bi Gusti Allah. Tak kira di rasa takut. Tandi rasa kebeter, bahkan anak pun tak bakal otek bareng saknya sama setan, tak bakal jadi orang-orang ahli maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Sokor ring tuan apa tepak ongku aja ke Gusti Allah. Nah, neka wasita Kanjeng Nabi. Nomor 2, ihfazillaha tajidhu tujahaka.
Nomor dua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Ngeraksaban ke Gusti Allah, ngeraksa nang Gusti Allah, tajidhu tujahaka, maka engkau akan menemukan Allah di depanmu. Ngeraksa Gusti Allah kipada ponan artinya ngeraksa Gusti Allah nika dengan cara napa ajagah Gusti Allah kenika dengan cara melakukan perintah Gusti Allah, menjauhi larangan Gusti Allah. Sakala nika kulit sampean bakal langsung Allah Subhanahu wa taala bakal beriadaan kulit sampean. Nah, kulit sampean nika dari kama mon orang takok niku kudu ngetela, orang takok kudu ngetela. Sedangkan kulit sampean tak ngetela ke Gusti Allah. Orang takok kudu ngetela, sedangkan kulit sampean tak takok tak ngetela ke neraka. Terus dia apa mon ngetek mon apanya mana mon orang takok kudu ngetela nika. Ya tak bisa. Nah nika perana iman neng kanto. Perana iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Takon ke Gusti Allah. Seneka jaga tining Allah Subhanahu wa taala. Teti mula orang sekala nika takok, ngeco takok ke Gusti Allah. Sekala jira namo Gusti Allah. Seakan-akan beriadaan sampean. Azina takok aja ke Gusti Allah karena perintah untuk menjauhi larangan Gusti Allah. Tujahaka sekala nika Gusti Allah beriadaan sampean. Sampean maksiat ya adaan bapan sampean orang masa tak pantas. Apa? Karena beriadaan bapak. Sampean mabuk ya adaan ulama ya adaan guru tak pantas. Apa? Ngenyek dekat pandang nak ulama. Apakah mungkin kuleban panjenengan nikah maksiat ya adaan Gusti Allah, sedangkan ada tempat selopot dari pandang nak Gusti Allah. Orang sama maksiat andik keyakinan bahwa Allah Taala tak ngetelak murtad hukumah. Orang sama maksiat ben andik keimanan keyakinan bahwa Allah Taala Maha mengetahui tentang perbuatan maksiat, berarti ngenyek dek pandang nak Gusti Allah. Azina ya dan ring tua tak pantas, azina ya dan guru tak pantas, ngecok ya dan anak aromasa tak pantas. Derma mon azina, mon amabu, mon ngecok ya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka mon orang menghindar daripada perbuatan maksiat, sekalanya kebakal nemu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kan malah tadi rem kang kuy sambian. Malah tak los tadi orangnya. Mula los adol wis. Ada rem-rem sekali. Ada ngaengan sekali, ada kok takon sekali. Selama ki beda rasa takut sekuni ke Gusti Allah, selama ki beda todu ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka orang kelak bakal selamat insyaallah. Ya, nika ajaga ke Gusti Allah. Maka ijaga belisna bakal ijaga tining Gusti Allah. Orang sajaga ke Gusti Allah sekala nika langsung bakal nemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor 3. Wa idza sa'alta fas'alillah. Nek sampean njaluk nang Gusti Allah, jika kamu meminta mintalah kepada Allah. Mun amintah minta ke Gusti Allah. Minta apa? Minta apa baiklah. Minta nak karo ben urusan akhirat, urusan dunia. Hal sepele sekecil apapun minta ke Gusti Allah. Jadi terus minta ke Gusti Allah. Benih karo urusan dunia malolo, benih urusan akhirat. Saya sangat kebutuh kulit sambian. Minta ke pangeran, minta bareng semere, mere minta dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jika karo minta sebareng sirak bereto, sampean kan mula bingung baru engak ke pangeran. Mula kelakuan berat, engak ke pangeran. Mula sakit tak beres-beres, engak ke pangeran. Masalah sakit lalu ke minta beres ke Gusti Allah, minta sehat ke Gusti Allah. Sampai napa? Sampai sandal pegar lo minta ke pangeran. Sandal sampean pegar, ya Allah, pekuat lagi mulai sandat. Bodoh mulai sandat setia ada lah. Tak baju sandat di setia lah. Langsung ngegete sandal lah. Sandal bi sandat kan lain. Tahu neng bahasana kamu sandat. Nah, bahasa yang Madura ya. Mon coba mosok tuku sandat mosok bede macam coba je.
Sampai sandal sampean peger minta ke Gusti Allah, Pak. Karena Allah Ta'ala ini ketemburuan muntek penta bi sampean. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adabu man lam yas'alillaha yaghdabu alaih, falyas'al ahadukum rabbah hajatah." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, yaghdabu alaih, maka Allah akan membencinya. Allah bakal benci, Allah Ta'ala bakal bentu dah orang yang tak gelem minta ke Gusti Allah. Falyas'al ahadukum rabbah, maka mintalah kalian kepada Tuhanmu hajatahu, hajat-hajatnya. Minta hajat ke Gusti Allah hatta sya'sya'a na'lihi, sampai hatta sya'sya'a na'lihi idzan qata'a, sampai sandala sampian sandaten mon pega idzan qata'a mon pega ro minta ke Gusti Allah. Kelampin beda ya Allah tambah lagi Gusti. Saya kuat mele jarum, saya kuat mele bola, sabri rezeki ya Gusti Allah. Ya Allah teplecok Gusti, pesehat lagi Gusti. Hal-hal sesepele suruh minta ke Gusti Allah. Cek sampai tak minta ke Gusti Allah. Karena Allah Ta'ala ni kebeci, Allah Ta'ala ni kebentu, da orang saya tak gelem amin tadi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke syair ada buah kita yang ke syair. La tas'alanna buna bani adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna bani adam hajatan, hai keturunan anak, janganlah anak Adam, janganlah anak-anak keturunan Adam meminta sesuatu permintaan kepada selain Allah. Was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu, mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, ketahuilah Allah akan marah apabila kalian tidak mau meminta kepadanya. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu, sedangkan anak cucu Adam manusia dia akan marah jika dia selalu diminta. Mon pangeran teh pentah bentuh murkah Gusti Allah. Sampian tak minta ke pangeran temburuan. Allah Ta'ala re murka, Allah Ta'ala ni ngamuk mun sampian tak minta. Cak minta dak selain Gusti Allah, apa boleh minta ke manusia? Masih orang ria loman, keng benar e pentah, berdebu sana. Buka labang sampian saya minta, lakun buka labang sampian minta. Laku buka labang terus re kelangganan deh. Ki berdebu sana ngamuk kaki dengan seorang gula ki parlo, padahal laban mampu. Tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala ni kebentuh ngamuk mun beda manusia tak gelem minta ke Gusti Allah minta. Nah urusan bila etrema bener urusan kulit sambian. Urusan Gusti Allah tugas sama manusia ya minta. Mun kulit ban panjenengan mun minta harus etrema. Jadi pangeran siapa? Ben. Tugas manusia neka seorang hamba meminta kepada Allah, Allah Ta'ala deki abri sesuai kebutuhanna, sesuai keperluanna. Mun kopi etoro ten permintaan sampian minta sogi kapi akhirnya sogi kapi lese tadi koli siapa kopi itu jerogon kapi lese salah aku ada siapa kopi itu jerogon. Ya ada apa-apa si abangun bungko ada, tokang nggak ada demah, soki lah. Ada bangunan, pabrik tutup, ada karyawan, ada apa, soki kapi kok. Allah Ta'ala nikah, abri kulit sama ini sesuai kebutuhan. Keng minta ke Gusti Allah, tugas kulit sama anda minta, beri tak masalah. Baru deki kulit sama sadar, doa mukhul ibadah, berarti doa nikah adalah otak ibadah. Sepenting menunjukkan butuh kulit sampean ke Gusti Allah. Dak ramah anak mun ki orang tua. Aman, Pak. Anak mun ki andi orang tua, aman. Salahin orang lapor ke bapak, "Bang, kowe penangis biru." Bapak sing ngelaban lagi. Takok bodo kok nakok napa? Bapak kok takok, malam kok takok, Pak. Buru ke bapak. Takut apa jong? Bodoh mbok tompak bapak, tompak apa jerengkong?
Ingat siapa jerongkong persis baan pai wajat bapak sih nompa. Jadi anak ini kemungkinan dia bapak tenang, minta ke bapak, pak es krim, minta ke bapak, pak minta sango, minta ke bapak. Apakah mungkin Gusti Allah rekalabi bapak? Lah. Kuluwi sambian be kita rumah cukup andi Gusti Allah. Hah? Anak mungkin dia bapak, tenang. Anak mungkin di orang tua, tenang. Pak apa minta ke bapak, pak apa buru ke bapak, takut buru ke bapak. Apakah mungkin Gusti Allah kalabi bapak? Bapak karo ngengonin. Allah senyiptaki kulit sambian, bener cuma ngengone. Sabrinya be Gusti Allah. Nah, sabri abek ri Gusti Allah, sabrinya abek Gusti Allah. Apa ya mungkin Gusti Allah rekala bela seorang bapak? Nah, makanya ini kekuatan iman. Ya, kekuatan apa? Iman. La ilaha illallah. Nah, terakhir. Wasiat Gusti Kanjeng Nabi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Meminta tolong, minta tolong ke Gusti Allah. Mun sampean di orang sogi, tenang, arep minta tolong ke orang sogi. Sampean andi aparat, aman sebab engkau andi dekengan. Masa Gusti Allah kalah bi orang sogi aja. Masa Allah Ta'ala kalah bi andi dekengan bi aparat, kira-kira. Apa makhluk ini? Manusia apa? Makhluk ini kelemah. Allah Jalla Jalalu Ta'ala azamatu hayyun la yamutu. Allah Ta'ala said, odi tak temate. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Sekapi na makhluk ria mate, dunia ria mate, kapi ancor, kapi kejebak Gusti Allah. Minta tolong de si tak pernah mate. Minta dzat kala tak khuduhu sinatun wala naum. Minta dzat si tak pernah ngantuk, tak pernah tidur Gusti Allah. Minta tolong ke orang soki sampean tenang, minta tolong ke pejabat sampean tenang. Proposal ke pejabat sampean tenang, proposal ke Gusti Allah kemah. Tak jaga malam sampean ngajuki proposal, anak dadi anak saya soleh solehah, santri dadi aki soleh solehah. Keluarga dadi aki sakinah mawaddah warahmah. Proposal ke Gusti Allah. Silahkan proposal ke pemerintah, ngereng minta sumbangan ke pemerintah, ajukan proposal sampean. Proposal ke pangeran deh kemah. Minta tolong Gusti, anak jaga aki dari pecandu khomer, pecandu narkoba, penzina Gusti. Minta tolong ke Gusti Allah. Ya Allah, jaga aki Gusti. Pelancing aki umur, tolong aki dan kaulah Gusti. Orang minta tolong ria aja. Ya minta tolong katonaki gama-gagan. Mun minta tolong katonaki buton naga pangeran. Cek buton na. Katonaki cak abek ni kebuto ke Gusti Allah mun minta tolong. Cak kung nangkung. Ya. Gusti Allah ni keseneng. Innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Gusti Allah ni keseneng mun beda orang apa? Eton katonaki dalam doa, dalam minta tolong ke Gusti Allah, eton katonaki yongku. Ya Allah Gusti, kau tak mampu aja ke anak, tak mampu aja ke abe, tak mampu aja ke anak murid ni ke Gusti. Ajunan sebisa aja ke jaga aki, ya Allah tolong aki Gusti. Lah sini lah. Lah reng tua na tak minta ngajuaki proposal ke pangeran kok. Lah guru na tak ngajuaki proposal ke Gusti Allah, proposal ke pemerintah tok. Dana tok sik sare. Tambah banyak santri, tambah banyak dana aja. Entah timah banyak santri yang cuma terus banyak dana nah, dana bos je lah. Proposal ke pangeran deh gemah. Kan pangeran sahabat di budito begitu sambil. Doki mulai rumah sakit tak sanggup, Kapi Pasuruan tak sanggup, Purut tak sanggup, Malang tak sanggup, Sorbaja tak sanggup. Di budi dah nama. Pasrah ke pangeran. Ya ngasih pasrah di budi. Karete mate netok rola. Kan rengko na bilan ni kakuli ke enggak bilan. Mun kulakku sinekan ni kay telem aba ni beda mangkok, beda telur, beda aing. Anu katinang rumah sakit jari ni.
anake kate operasi minta barokah no minuman, kadang tak kasih operasi, kadang tak berangkat ke rumah sakit barokah mangke nenten mula sarah mula tak nemu obat ke kiai akhirnya beri uang minum air ke kiai mati lah judu berarti letak kayak sakit aja masih gula mari kiai nambahin orang mati separuh ngodi separuh dari orang ngodi separuh mati separuh separuh ropa odi ke gula ya ada enom lagi gula ku enom sore enom gula ku beli boleh alhamdulillah judu tak keng mati nyusul jenazah berarti separuh mati kia san mesan lah baca surat Ar-Ra'd je lah tompas Masya Allah nikah pak mula sampian bisa minta tolong ke Gusti Allah banyak syukur tak sekapin orang bisa minta tolong ke Gusti Allah makanya dalam sholat apa saya minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keajunan kau nyembah keajunan kau nyon tolong Gusti Allah Ta'ala musta'in Allah Ta'ala si maha membantu maha menolong minta jarang sampian tak bate mantap istighosa ka baru ke timur kambing ngerasani orang gue terima di meraba dereng istighosa kambing ngerasani orang minta tolong keng kelaban cara ngak nikah minta tolong ke Gusti Allah beda dua minimal orang nikah mun ahli isti'anah mencari pertolongan dekat Allah alama yuriduhu atas sesuatu yang ia harapkan paling tidak orang gelap bakal olia dua nomor situ ngikibaneka al-ula annal abda ajizun anil istiqlal binafsihi fi ta'at yang pertama menunjukkan bahwa seorang hamba ajizun orang yang lemah yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa anil istiqlal binafsi dia tidak akan mungkin hidup sendiri tanpa Allah buktinya minta tolong ke Gusti Allah nuduhake sahabat tak mampu odi tanpa Gusti Allah sampean bisa ngaji karena Allah Ta'ala beri pertolongan ke sampean banyak orang yang sehat tapi tidak beri pertolongan bisa hadir sampean bisa sholat berjamaah karena pertolongan dari Gusti Allah banyak orang yang tak bisa sholat berjamaah sampean bisa sedekah pertolongan dari Gusti Allah oleh ma'unah dari Gusti Allah mun sampean tak oleh ma'unah tak oleh pertolongan dari Gusti Allah tak mungkin sampean bersedekah tak mungkin sampean beramal sesoleh tanpa pertolongan Gusti Allah makanya orang yang minta tolong ke Gusti Allah saya istighothah saya isti'anah minta tolong ke Gusti Allah sepertama menunjukkan atas kelemahan daripada manusia seorang hamba atas kelemahan tadi itu maka seorang hamba tidak akan merasa cukup tidak akan merasa puas selalu butuh atas pertolongan Allah Subhanahu dalam segala hal baik dalam untuk meninggalkan maksiat mau beri pertolongan tak mungkin baik dalam ngelakuin taat mau beri pertolongan tak mungkin bisa ngelakuin taat tak mungkin bisa ninggal lagi maksiat tanpa pertolongan Gusti Allah tanpa pertolongan Gusti Allah nomor dua seorang hamba ketika selalu meminta pertolongan kepada Allah annahu la mu'ina lahu ala masalihi dinihi wa dunyahu illallah dia akan merasa sesungguhnya tidak ada yang mampu menolong kepadanya ala masalihi dinihi atas kebaikan-kebaikan agamanya wa dunyahu dan masalih dan maslahah daripada urusan dunianya ada saya beri kemampuan ada orang yang saya mampu beri maslahah dalam urusan akhirat juga ada saya beri maslahat dalam urusan dunia kejaba Gusti Allah Masya Allah jadi mohon mari sholat minta ke Gusti Allah makanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga wasiat dalam hadis selain apa suatu Kanjeng Nabi soro cek sampai dekat Sayyidina Mu'ad ibn Jabal Nabi tak salah Kanjeng Nabi apa yang wasiat dekat Sayyidina Mu'ad ibn Jabal untuk selalu membaca doa setelah sholat kenapa doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah berikan pertolongan kepadaku
a'inni ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik dan selalu memperbaiki di dalam ibadah yang baik. Mun benih pertolongan Gusti Allah tak bisa. Maka nikah sampai etina doa nikah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nikah doa baca setiap mare salat sebagaimana Kanjeng Nabi abri wasiat dekat Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Nutuaki cek butuh kalau panjenengan dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun saumpamana doa kulit sampeyan teh ijabain bi Gusti Allah, paling tidak kulit sampeyan oleh genjeren doa, karena doa ni keperintah dari Gusti Allah, ud'uni astajib lakum, karena perintah dari Gusti Allah berarti nikah ibadah. Doa nikah berarti ibadah. Nah, berarti doa nikah mengandung ibadah. Saumpama doa kulit sampeyan nikah tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti oleh gencerna doa, karena doa ini kayak perintah tining Allah Subhanahu wa taala. Termoga tete ilmu semanfaat barakah. Amin Allahumma amin. Bisa ngelaksanaaki napa sedeti wasiat Kanjeng Nabi deka Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sepertama ki peneka jaga Gusti Allah kelaban cara ngelakonin perintah nah nyawin larang nah bentak melampaui batas-batasah, maka Allah taala bakal jaga kulit sampean. Yang kedua, jaga Gusti Allah, maka Allah taala bakal beriadan kulit sampean. Nah, jaga Gusti Allah, maka Allah bakal beriadan sampean. Seketika nikah sampean mun takok sing ngicok takok si amaksiat takok si azina takok si amabu takok si melanggar ke Gusti Allah. Sekali nikah sampean berarti nemu Gusti Allah. Jangan orang yang saya takut melanggar lampu merah, masuk pada polisi nah. Arama mampu. Kita takut pada polisi. Ternyata ada polisi loh. Ya prit di polisi. Kok melanggar kamu? Tahu lampu merah? Tahu, Pak. Kok kamu terobos? Ya karena sangku tak ada bapak. Jika yang tahu aja pada bapak, saya tak terobos, Pak. Berarti bang takut ke sapi, takut ke bapak teh bang ke lampu merah. Jengkaro lampu. Arama takut, iya takut tilang dia. Lah orang remon takut dek lampu bayi karena takut pada polisi. Lah orang remon sekala nikah sampean mon ambu dari maksiat, sekala nikah nemu Gusti Allah. Masya Allah ya. Tak usah noro aliran macam-macam terus ketemu pangeran ben. Awiriton sampai sopu tak bojong. Bodoh tahu ning aliran apa gini kah? Pangeran reano aja ilmu na pangeran saya bahas ini dek rumah pangeran kata apa bahas. Akhirnya bener tambah enggak bener tambah lurus tambah medeng kapi 10 ke medeng kapi. Letak kau bermandi, letak kau tak bejeng deh jadi nama pangeran jan. Ilmu apa dia? Dia tak bejeng, tak basah. Ilmu batin kok. Ilmu kebatinan. Ilmu apa dia? Bejeng tak bejeng, pasah tak pasah. Mau tidak barang haram ya ki seneng, tidak maksiat ya ki tertarik. Diri di mana mau pangeran? Tahu sana rok nih kesambian, sampai kulit sambian nih jauh daripada mas. Sekala nih ketemuan Gusti Allah. Oning atas kebesaran Allah, oning atas keagungan Gusti Allah. Bener berarti itu ketinggal pangeran kata dia enten bener. Saya terakhir, si nomor telok kita nikah, mau minta ke Gusti Allah. Sekecil apapun permintaan sampean, sampai sandal sampean pegak, minta ke Gusti Allah. Karena saya mampu memelek sampean melek sandal saya beri kemampuan dari Gusti Allah. Jangan minta dari selain Gusti Allah. Minta ke manusia, kayak enggak ada lagi minta ke Gusti Allah. Ilmu ya dari guru, bantuan ya dari manusia. Kayak Allah Taala ini kasih makan kenceng abri bantuan dari Gusti Allah. Ya, maka mon orang saya pentain berdebu sana, kayak mon Gusti Allah saya pentah ada bu sana. Bahkan Allah Taala ini ngamuk bentuk ada orang setak gelem aminta. Saya terakhir, wa idza sta'anta fasta'in billah. Mon minta tolong ke Gusti Allah. Cek minta tolong ke kaju keramat. Di mana kaju keramat? Bodoh pengaruh. Are nemu riang kok tang rezeki lancar. Cek betul. Lah kakan ra betul tak tayan betul kaki. Sabri rezeki Gusti Allah, sabri kekuatan Gusti Allah, sabri keselamatan Gusti Allah. Nah, mantar muga teu ilmu manfaat. Amin. Bisa ngelakonin perintah Gusti Allah, bisa nyeuwin larangan Gusti Allah.
bisa minta tolong ke Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli afdalah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil Allah